Oh, jumlah anak yatim kita perkiraan kasarnya sekitar 5.500. Anak tidak dikatakan yatim lagi apabila dia sudah balik. Kemudian juga kita secara simpel saja bahwasanya sesuai syariat-syariat yang ada, kalau kita manusia punya batas, punya keterbatasan, maka kita meminta kepada Allah yang tidak ada batasnya. Oke, kerabat Andalas TV, kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Man, Pak Rayusman ya, akrab dipanggil Pak Man. Tadi sudah disampaikan bahwasanya Pak Man terinspirasi atau tergugah ya, bulan puasa ada keluarga yang ya ada tetangga yang sudah kehabisan beras, disampaikan Pak RT lalu menggugah tersentak batin Pak Man untuk menggalang donasi untuk mereka yang tidak memiliki beras, sehingga berlanjut pada gerakan beras yatim dan itu dimulai 2020 Juli ya. 2020 iya Juli ya untuk beras timnya ya. Untuk pertama kali yang Pak Man kumpulkan itu berapa banyak? Dan disalurkan kemana aja? Ya. Alhamdulillah tanggal 30 Juli, tanggal 3 Juli kita ambil data daripada anak yatim yang berada di data anak yatim di Masjid Khairul Ummah dekat di komplek kita. Kita sederhana, kita berjalan dulu. Dimulai yang terdekat aja dulu. Alhamdulillah waktu itu ada 10 orang anak yatim, data anak yatim. Jadi 30 Juni kita jalankan donasi, tanggal 3 Juli alhamdulillah kita berikan beras lalu kita salurkan ke anak yatim kita yang berada di lingkungan dekat rumah di Kelurahan Padang Besi di RT 4 RW 4 Masjid Khairul Ummah. Ada 10 orang langsung kita antar ke rumah-rumah anak yatim itu dalam bentuk beras. Kita antarkan. Berapa banyak beras kalau diantar waktu itu? Waktu itu sejumlah anak yatim yang di Masjid Khairul Ummah itu 10 orang. 10 orang waktu itu kita jalankan donasi dulu tahap pertama itu masih anak tuh 100.000. Lalu kita belikan lah nilai 100.000 itu berasnya ada. Kita ambillah beras Ir Padang waktu itu. Total jumlahnya 7 kilo, 7,6, 7,7 itu lebih kurang senilai 100.000 itu. Lalu kita antar langsung ke rumah masing-masing anak yatim. Tinggal 30 Juli. Setelah itu lanjut ke Lubek. Karena kita kampung kita di Lubek, kita stay sering di Lubek, toko di Lubek. Langsung kita data 2 RW di Lubuk Begalong. Dapatlah jumlah anak yatim 15 orang. Ini kan anak yatim pasti bertambah terus. Iya, jadi kita data 15 tanggal donasinya ikut bertambah kan? Ya, jalan terus dari 30 Juni itu tanggal 3 Juli kita salurkan di Padang Besi 10 orang. Tanggal 13 Julinya salah lebih kurang atau tanggal 15-nya kita salurkan 15 orang yang di Lubuk Begalong 2 RW. 15 orang anak yatim kita salurkan di masjid. Kita kumpulkan anak yatim di masjid. Kemudian berlanjut di bulan dari Juli ke Agustus. Jadi berarti bulan Juli itu 25 orang. Lalu kita jalan terus di bulan Agustus alhamdulillah menjadi 60 orang. Iya, 60 orang. Cara menggalang donasinya bagaimana? Cara menggalang donasinya kita simpel aja, kita dari handphone, dari media sosial kita jalankan, terutama dari WA grup, kita ajak teman-teman, dari teman-teman mungkin dari sama SD sekolah dulu, dari SD, SMP, SMA, sama kuliah, teman-teman sama seprofesi, dari situ kita siarkan gerakan kita ini. Langsung kita kalau memang belum ada yayasan kita buka 4 rekening waktu itu memang atas nama pribadi karena yayasan belum ada, tapi memang ini khusus untuk gerakan beras yatim itu. Alhamdulillah dengan transparansi kita gabung ke grup yang donatur yang mau gabung kita laporkan setiap saat. Dibuatkan grupnya dari situlah kita siarkan, kita share progres kegiatan kita menyangkut dengan gerakan beras yatim ini. Masuk donasi masuknya sampai ke masalah penyalurannya, pendataan segala macamnya.
kita share ke grup, sehingga dengan nampak transparansi itu maka orang semakin percaya. Nah, mungkin awalnya dia nyumbang mungkin 1 bulan tuh 50.000, 2 bulan 3 bulan ya itu meningkat, ada yang sampai 100.000. Kadang-kadang dari 1 bulan malah ada yang jadi setiap Jumat, malah ada yang merubah sampai setiap subuh dia berdonasi lagi, meningkat ya. Setiap subuh dia. Ada setiap subuh. Dan itu melalui rekening ya. Melalui rekening berjalan terus dari periode kedua 60, periode ketiga di bulan September 140, Oktober 332, bertambah terus ya, November 443, apalagi itu 533 sampai sekarang 600 sampai 660 753 sampai Mei kemarin, Mei 2021 itu sudah 831 orang anak yatim. Alhamdulillah setiap bulan kita salurkan masing-masingnya 1 karung. Jadi memang kebutuhan untuk 1 bulannya masing-masing. Untuk 1 anak yatim, bukan untuk 1 keluarga. Seandainya dalam 1 keluarga anak yatim itu ada 3, 4, 5 bahkan 6 orang, maka akan kita salurkan santuni 6 karung. Jadi setiap jiwa, setiap anak yatim ada kriteria dan persyaratannya. Jadi sering berjalan waktu, maka karena gerakan kita udah mulai berkembang juga, lalu kita pikirkan dari 25 ke 60, lalu langsung kita banting setir, tidak mungkin kita jalan sendiri, lalu kita bersinergi lah dengan pihak kelurahan. Lalu kita datangi kelurahan, kita minta data lah anak yatim itu. Nah, itulah dari sering berjalan waktu dari 1 kelurahan, 2 kelurahan sampai sekarang periode 11 kemarin Mei 22 kelurahan yang terjangkau. Udah terjangkau 22 kelurahan daripada niat kita untuk dari Kota Padang 104 kelurahan Kota Padang. Ya, memang perjuangannya cukup sudah 20% itu, Pak. Alhamdulillah ya. Semua itu kalau kita lihat kalau kemampuan secara manusianya juga tidak mungkin, karena rata-rata ada beberapa yang ngomong kepada kita bahwasanya jangan dipaksakan paman, paling cukup 1 kecamatan aja lah. Tapi kita memang udah niatnya 1 Kota Padang, dan kita secara bertahap kita tambah datanya 1-2 kelurahan gitu. Nah, kita sabar kan, tetap istiqomah, kita mohon kepada Allah diberi kekuatan. Alhamdulillah dari periode 125 sampai periode 11 Mei 2021 udah 831 orang. 831 orang, 22 kelurahan. Alhamdulillah kita udah bersinergi dengan pihak Pemko, dalam hal ini pihak kecamatan dan kelurahan. Nah, udah kita buatkan juga grupnya untuk pihak lurah dan kecamatan ya. Untuk memudahkan koordinasi dengan Pemko-nya. Alhamdulillah. Biar memudahkan penyaluran juga ya. Iya. Penyalurannya tiap hari juga. Iya. Jadi penyalurannya untuk perdana anak yatim yang kita data dalam 1 kelurahan itu periode perdananya nanti kita bikinkan acara seremonialnya. Nah, jadi ada sambutannya biar tahu masyarakat. Setiap hari Jumat. Enggak setiap, kan kita kan dalam 1 bulan itu 1 kali penyaluran untuk kebutuhan 1 bulan untuk karung masing-masing anak yatim. Jadi nggak tahu bisa jadi hari apa lah kan. Nanti kita koordinasi dengan pihak kelurahan, karena udah banyak kelurahan, nanti kita kelurahan A tanggal berapa bisanya, ini tanggal berapa bisanya. Kita bikin jadwalnya. Tapi sekarang sudah terlembaga ya gerakan Pak Manis. Alhamdulillah, jadi dengan sering berjalan waktu ada himbauan juga kepada beberapa teman-teman untuk mendirikan yayasan, lalu Allah ya beri kemudahan. Lalu sebenarnya masih mikir berat juga dikit, kita pingin saya waktu itu Januari 2001 nanti baru kita pikirkan untuk mendirikan yayasan. Jadi ini dari beberapa kita diskusi juga dengan teman-teman. Nah, tapi mungkin dengan ada dorong beberapa teman-teman juga, lalu tanpa sadari saya bikin aja dulu di grup yang alhamdulillah di grup WA yang donatur itu kita sampaikan bahwasanya kita akan mendirikan yayasan, biayanya sekitar 3 juta. Lalu malam harinya langsung ditransfer oleh seseorang. Dikasih kabarnya biaya yayasannya 3 juta, langsung dia transfer 1 orang dari donatur kita dari Jakarta. Nah, lalu kita ucapkan terima kasih.
Lalu alhamdulillah kita tidak lupa kita ajak Itu bulan beliau berapa tuh Pak? bulan-bulan Oktober aja. Jadi di bulan-bulan Oktober beliau transfernya untuk biaya misalnya 1,3 Berarti juta. punya kantor juga? Oh belum, kantornya numpang di toko aja. Toko aja. Iya, karena biayanya dari mana belum ada kan. Karena dari periode pertama sampai dari periode pertama bulan Juli 2020 sampai Desember 2020 itu belum ada biaya personalnya. Itu kita yang handle sendiri waktu itu. Dari catatan Pak Man, sudah berapa donatur yang ikut di menyalurkan bantuan? Jumlah banyak donatur orangnya. Kalau orangnya mungkin kalau kita ambil aja sekarang ini saat ini sudah ada 2 WA grup. Grup Siar Dakwah Gerasting ini. Jadi kita menamakan grup Siar Dakwah karena kita ini namanya dakwah bilhal. Nah, karena dakwah itu kan ada beberapa kategori. Ada dakwah dengan dari podium, ada dakwah bilhal. Dakwah bilhal itu dakwah yang nyata. Kita termasuk dakwah yang nyata. Langsung kita action. Kerja aja. Langsung action. Kita siar langsung kita bergerak itu. Jadi namanya dakwah bilhal. Jadi kita bikin namanya grupnya Siar Dakwah Gerasting. Sekarang udah 2 grup. Udah 2 grup. Satu grup itu kan lebih kurang 256. Yang grup 2-nya hampir penuh juga. Jadi hampir sekitar 400-an lah, 450-an ya. Kalau siarnya mungkin udah jutaan mungkin orang tahu. Ada juga yang siar ke tim kita yang siarkan di Instagram. Kita bikin grupnya di Facebook juga ada. Terus di WA grup udah puluhan WA grup kita sekali 2 kali seminggu kita siarkan terus kan perkembangan gerakan kita ini. Selalu terpenuhi kebutuhan. Alhamdulillah semua karena Allah aja yang penuhi. Kalau kepikiran manusianya iya terus terang. Ini mulai teras kalau awal-awalnya memang bagus. Nah, karena datanya masih sedikit kan. Tapi seiring periodenya meningkat jumlahnya sementara jumlah donatur dan calon donatur masih perkembangannya belum seimbang dengan jumlah anak yatim yang kita santuni. Kita sengaja kita bikin target supaya kita giroh kita, semangat kita untuk berjuang. Kalau kita ngumpul duit aja dulu berapa duit baru nanti kita salurkan sebanyak duit itu agak masih kurang perjuangan kita. Lalu kita data kita beranikan kita tambah data setiap bulan itu kita berjuang untuk bisa mencukupinya. Alhamdulillah sampai periode ke-10 kemarin alhamdulillah cukup. Di akhir-akhir bulan ada saja orang yang menutupi. Kayak di bulan di 10, 9, 8 di periode 8 mulai keteteran sedikit. Periode 8 kekurangan di akhir bulan itu sekitar hampir 500 langsung di WA seseorang saya mencukupi. Nah itu transferan langsung kan. Di periode ke-9 itu kurang 3.670. Cukup lumayan juga ya. Akhir bulan. Lalu malamnya langsung di WA oleh seseorang dari Jakarta. Saya mencukupi menutupi donasi untuk periode ke-9 itu berapa kurangannya Pak Man? Jadi selalu ada solusi ya. Ya, insya Allah selalu ada solusi. Yang penting kita tetap berprasangka. Karena prasangka baik. Dalam hadis qudsi kalau nggak salah prasangkaku kata Allah sesuai dengan prasangka hamba. Jadi walaupun dalam perjuangan itu kita mungkin ada juga titik-titik namanya kita manusia mungkin ada titik bukan jenuh ya tapi gimana ya cukup enggak kan. Cuma kita tetap menggiring prasangka kita untuk bahwasanya Allah akan cukupkan, Allah akan bantu. Maka kita bergerak daripada syariatnya kita tanamkan kepada diri kita prasangkaku sesuai prasangka hambaku. Kemudian juga kita secara simpel saja bahwasanya sesuai syariat-syariat yang ada. Kalau kita manusia punya batas, punya keterbatasan, maka kita meminta kepada Allah yang tidak ada batasnya. Nah, dia yang punya kuasa. Nah, itu kan sangat menarik gitu. Jumlah yatimnya banyak, jumlah donasinya belum seimbang. Iya. Kan pasti ada yang menarik. Kira-kira berapa banyak bantuan yang pernah diserahkan dan berapa yang paling kecil? Dari sebanyak itu donatur setiap bulannya ada yang paling kecil bahkan setiap subuh itu Rp1.000.
Ada 1.000. Ada yang Tiap 1.000 hari rupiah. ya. Saya tidak tahu orangnya. Sudah masuk aja ke rekening saya m-banking, saya cek masih ada 1.000. Berarti sebulan 30 hari udah 300.000. Iya 30.000 juga. Ada yang 5.000 setiap malam itu. Yang 5.000 tuh nggak pernah putus-putus ya lihat sampai ke maksudnya subuh. Kalau yang 5.000 tuh seseorang itu lewat jam 00 lewat jam 0001 02 03 bisa kita lihat kan nanti setiap lewat jam 00 langsung transfernya 5.000 rupiah. Ada yang setiap subuh, setiap habis subuh 20.000, 10.000, 30.000 ya. Ada yang rutin beberapa orang itu. Ada yang rutin ya sekian puluh orang setiap Jumat. Jadi paling banyak tuh donasi masuk di hari Jumat. Nah, yang rutin setiap subuh itu memang beberapa orang, yang rutin setiap Jumat tuh puluhan, bahkan sampai 40 orang lebih kurang setiap hari Jumat. Bervariasi dari 5.000, 10.000 sampai 200.000, ada 1 juta orang itulah. Yang paling banyak itu donasi terakhir sumbangan daripada CSR Semen Padang 10 juta. Dalam rangka ulang tahun Semen Padang yang ke-111. Itu yang paling banyak. Itu yang paling banyak 10 juta. Jadi lembaga-lembaga perusahaan juga ada ya. Udah ada beberapa. Alhamdulillah di awalnya pertama itu saya itu jadi, kuasa Allah juga. Awalnya dulu di Bank BRI Syariah. BRI Syariah ada telepon masuk, saya angkat, saya nggak tahu. Assalamualaikum Pak Man, Waalaikumsalam. Kami dari BRI Syariah. Ya Bu, ada yang bisa dibantu Bu. Kami mengundang Pak Man untuk menghadiri acara peresmian kantor baru Bank BRI Syariah di Bangun Sapporo. Nah kita diundang, terkejut juga kita. Dari mana dia dapat apanya kan? Sekaligus kami akan menyalurkan sedikit CSR dari BRI Syariah katanya gitu. Jadi ada awalnya saja jalan-jalan. BRI Syariah waktu kita nggak ada memasukkan proposal, kita nggak ada ngontak orang BRI Syariah. Alhamdulillah Allah kasih jalan. Kemudian beberapa lain juga ada juga tuh dari Isbanda, Ikatan Persatuan Istri Bank Pembangunan Daerah Banagari. Beliau taruh dari media sosial. Kebetulan rekening salah satunya ada rekening istri saya HBCA Yuliasti. Dia kenal dekat dengan istri saya, kan ada hubungan dengan BCA. Istri saya di Indomarko store bagian keuangan, jadi sering ketemu lah ya. Dilihatnya nama istri saya, langsung kontak istri, tujuannya udah suaminya jalankan gerakannya, langsung kontak saya itu. Langsung dia Isbanda itu menyalurkan donasi 6 juta. Paman, ini kan sudah terlembaga, kedepannya seperti apa? Mau tetap di berasnya atau ada pengembangan nanti? Gitu ya. Jadi karena niat kita untuk satu kota Padang, satu kota Padang itu ada 104 kelurahan, dan kita dalam sudah 11 bulan ini kita jalankan, alhamdulillah udah 22 kelurahan tercover kebutuhan beras untuk anak yatim setiap bulannya. Maka kita memang fokus habis untuk bisa mencapai 104 kelurahan. Setelah kita hitung kasarnya itu sekitar 5.500 lah. 5.500 lebih kurang anak yatim satu kota Padang. Kalau kita hitung kebutuhan donasinya lebih kurang 350 jutaan setiap bulan. Jadi kita mengacu kepada itu, kita berjuang untuk sampai ke titik itu. Kalau batasan usia anak yatimnya? Kita memberikan kriteria dan persyaratannya sesuai dengan syariah. Pertama sekali, karena nama program kita Gerakan Beras Yatim memang khusus untuk anak yatim. Khusus Gerakan Beras Yatim namanya kan, makanya donatur kan berarti kan dia menyumbang untuk infak beras anak yatim. Jadi kita berikan kriteria dan persyaratannya bahwasanya yang kita santuni ini anak yatim. Anak yatim ini menurut syariat adalah ayahnya yang meninggal. Kalau ibunya meninggal, piatu namanya. Jadi piatu belum kita cover. Piatu nanti larinya ke duafa atau kepada orang miskin. Kemudian kita batasan syariat dari satu sisi umur. Jadi dalam batas syariatnya dalam sabda Nabi, anak tidak dikatakan yatim lagi apabila dia sudah balik.
Sepakatan ulama lebih kurang umur di bawah 15 tahun. Lalu kita ambillah batas umur anak yatim yang kita santuni ini di bawah 15 tahun. Memang di periode awal kalau lewat 15 tahun udah otomatis dia tereliminasi langsung. Nah, jadi mungkin sekarang periode sekarang 14 tahun 11 bulan lebih. Nanti di periode berikutnya udah tereliminasi dia otomatis di sistem komputerisasi kita. Nah, jadi data anak yatim ini kita komputerisasi. Dikomputerisasi. Iya. Jadi kita beri kriteria dan persyaratannya. Di samping ayahnya yang meninggal, kriteria anak yatim tambah umurnya di bawah 15 tahun, kemudian yang berada di kelurahan setempat yang telah kita minta data anak yatim di kelurahan. Bisa juga laporannya secara online nanti ya, Bang. Kalau datanya sudah di komputer kan? Iya. Kalau kita udah bincang juga dengan tim, ini bisa di online kan, bisa bahkan bisa dari internet aja kita pendataan segala macam awalnya. Ya masyarakat lebih percaya juga. Iya. Itu. Alhamdulillah. Kalau dari Kota Padang 1.000 berapa tadi? 1.000. Jumlah anak yatim kita perkiraan kasarnya sekitar 5.500. 5.500 orang. Alhamdulillah kita baru mencapai mendekati 1.000 sekarang kan, 831 untuk periode nanti periode 12 ini, periode ke-12 bulan Juni ini perkiraan penambahan hampir mencapai 900 lah. 900. Kita berusaha karena program kita ini bukan berdasarkan periode. Memang berdasarkan periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 11 kemarin bulan Mei, tapi kita usahakan kondisikan setiap bulan. Kita menyalurkan beras ke masing-masing anak yatim itu. Anak yatim ini kan banyak juga yang menyantuni Paman, kayak Basnas dan segala macam. Iya, benar. Itu mengantisipasi, ada juga enggak misalnya kalau sudah dibantu Basnas nggak dikirim lagi. Oh begitu. Jadi kita memang secara umum anak yatim, apalagi kalau untuk di panti asuhan udah ada beberapa lah, mungkin donor tetapnya, mungkin daripada pemerintah mungkin ada anunya kan. Kita pilihkan anak yatim yang berada di lingkungan rumah. Anak yatim di lingkungan rumah ini memang ada bantuan daripada lembaga mungkin Basnas, tapi kan kalau kita lihat bukan setiap bulan. Bukan setiap bulan. Jadi istilahnya tumpang tindih tidak ada, berlebih pun tidak ada. Kebutuhan anak yatim itu masih kurang, masih jauh kurang. Jadi bukan berarti kalau ini udah membantu, yang dibantu bantuan itu kan dari beberapa kita amati organisasi yang lain itu kan bukan setiap bulan. Kita menjalankan programnya setiap bulan ya untuk menyalurkan beras yatim ini. Jadi sangat sesuai syariat, betul. Sangat sesuai syariat. Memang perjuangannya bukan dikatakan berat, bukan masalah beratnya ya, tapi lebih kepada kita melihat kepada syariatnya, sedapat mungkin namanya kebutuhan pokok tentu setiap bulan kebutuhan berasnya kita ambil. Oke Pak Man, terima kasih atas informasinya tentang gerakan Beras Yatim Kota Padang. Iya. Gerastim Kota Padang. Di bawah Yayasan Mubarakah Yatama Peduli. Itu artinya doa. Ya Mubarakah Yatama Peduli. Kita peduli dengan anak yatim akan membawa keberkahan. Itulah. Terima kasih. Kita juga ada sedikit kelupaannya. Kita ada moto T3 KSM. T3 KSM. Jadi artinya ada transparansi di situ. Iya. Ada terstruktur. Tepat sasaran. Continue. Sinergisitas. Dan mandiri. Mengenai program gerakan beras yatim. Ada transparansinya, terstrukturnya, tepat sasaran ke anak yatimnya. Itu. Berkelanjutan continue setiap bulan. Alhamdulillah. Bersinergisitas dengan pihak kelurahan, kecamatan dan organisasi lainnya, terus mandiri kita kan. Oke, Pak. Terima kasih Pak Man. Sama-sama informasinya. Semoga apa yang Pak Man sampaikan bermanfaat. Amin. Semoga ini Andalas TV membawa keberkahan untuk gerakan beras yatim ini, dan insya Allah karena segala sesuatu di atas dunia ini tidak ada kebetulan. Pertemuan saya dengan Pak Rudi, dengan tim Andalas TV ini sudah ada sekiranya Allah. Kita jalani sekiranya Allah ini. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Rudi. Oke, demikianlah kerabat Andalas TV perbincangan kita dengan Bapak Raisman, Ketua Yayasan Mubarakah Yatama Peduli
dalam program Gerakan Berhasil Tim Kota Padang. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.